Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Revi selaku tutor pada mata pelajaran Seni Budaya. Melanjutkan video pembelajaran yang kemarin, dalam video kali ini saya akan menjelaskan modul 3 bagian unit 2 yaitu pesona kreatif. Apa yang terpikirkan oleh teman-teman ketika melihat gambar ini? Yap, betul, ini adalah berbagai macam teknik dalam pembuatan suatu ragam hias. Teknik menggambar ragam hias pada bahan buatan adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan. Teknik yang digunakan tergantung pada bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama adalah teknik tenun. Ini merupakan metode pembuatan ragam hias pada tekstil buatan dengan menyilangkan benang lungsi yang telah diwarnai kemudian ditenun sesuai dengan pola menggunakan alat tenun manual ataupun mesin. Di Indonesia, teknik tenun banyak diterapkan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah teknik sulam. Untuk teknik ini sepertinya sudah sering dilakukan oleh teman-teman perempuan. Sulam adalah teknik pembuatan ragam hias pada tekstil menggunakan jarum dan benang berwarna yang dimasukkan ke dalam jarum, lalu disulam sesuai dengan pola kain. Kemudian proses menyulam dapat dilakukan dengan tusuk jerujur atau tusuk silang, ataupun kombinasi keduanya. Yang ketiga, teknik bordir. Ini sama seperti sulam, namun membedakan adalah teknik bordir menggunakan mesin jahit dan dapat digunakan dengan komputer. Kemudian yang keempat adalah teknik cetak, dapat digunakan pada bahan buatan kaca, logam, kayu, keramik, dan plastik. Teknik ini menggunakan cetakan untuk membentuk suatu motif. Kemudian, cara yang paling umum adalah cetak saring atau sablon, di mana cat dituangkan melalui screen printing bermotif, dan cara yang lebih sederhana laginya adalah karton berlubang sesuai motif, kemudian diberi warna dengan cat. Kemudian yang kelima, teknik lukis ini digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan buatan tekstil, kayu, kaca, logam, plastik, dan keramik. Teknik ini sederhana karena motif langsung digambar pada bahan menggunakan kuas, palet, dan cat warna. Kemudian yang terakhir adalah teknik batik. Pembuatan ragam hias ini hanya dapat diterapkan pada bahan tekstil. Teknik ini juga dikenal sebagai teknik celup tutup. Proses pembuatannya dengan menutup permukaan kain sesuai dengan ragam hiasnya menggunakan lilin malam dengan bantuan alat canting. Kemudian dicelupkan pada pewarna tekstil sampai kain terendam. Selanjutnya adalah proses pengelepasan lilin sampai bersih hingga berbentuk motif yang akan dikehendaki. Kita lanjutkan pada topik 2, yaitu pesona ragam hias pada batik. Batik menjadi salah satu kebudayaan dan kebanggaan bagi Indonesia. UNESCO mengakui batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, dan mendapatkan sertifikat untuk Best Practice Diklat Warisan Batik pada tanggal 2 Oktober 2009. Maka sejak dari itu, 2 Oktober diterapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dalam pembuatan kain batik, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan disiapkan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti kain mori dan canting. Kemudian yang kedua adalah tahap ngelereng atau menggambar pola di atas kain mori. Kemudian panaskan lilin pada suhu sekitar 80 derajat Celcius hingga mencair. Kemudian duduk dengan posisi kompor di sebelah kanan, kecuali teman-teman yang kidal, untuk memudahkan proses pengambilan lilin. Kemudian celupkan canting pada lilin selama 3 detik untuk penyesuaian suhu. Yang keenam, menggoreskan canting di atas kain yang sudah dipola. Kemudian yang selanjutnya adalah isen-isen atau mengisi bagian kosong dengan ornamen seperti garis atau titik. Dilanjutkan dengan nembok atau ngeblok bagian kain yang tidak diinginkan terkena warna. Kemudian selanjutnya tahap pencelupan warna. Warna biasanya menggunakan naptol atau indigo sol. Kemudian setelah itu kain dicelup dan didiamkan agar warna meresap dengan maksimal. Yang selanjutnya adalah tahap ngelorod atau pengerebusan kain dalam air mendidih untuk menghilangkan lilin yang menempel dan memunculkan pola. Kemudian tahap terakhir adalah mencuci kain batik dengan air bersih dan dijemur dengan angin-angin. Hindari terkena sinar matahari langsung. Dan sudah selesai. Silahkan teman-teman bisa praktekkan di rumah masing-masing ya. Dicukupkan video pembelajaran kali ini. See you di next video. Bye-bye. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com
Facebook PKBM Al-Fatah Manunjaya, Instagram PKBM Al-Fatah Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKBM Al-Fatah.